yang mau gue ceritain sekarang itu tuh gue tersadar kalau misalnya bersekutu sama iblis atau sama setan tuh juga terjadi di kalangan pebisnis. Oke. Oh. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Cerita yang bakal gue ceritain ini tuh terjadi sama om gue. Oke. Nah tapi yang punya pegangan itu bukan om gue tapi koleganya Oke. Oke. gitu. Jadi ceritanya om gue ini punya perusahaan kargo. Oke. Jadi kayak nganterin barang pakai kereta gitu loh. Oke. Gitu. Nah kantornya itu deket sama stasiun dan kantornya itu bentuknya ruko. Nah rukonya ini bukan kayak yang jadi satu ruko satu perusahaan dong, enggak. Jadi satu ruko ada 4 perusahaan. Oh. Perusahaannya beda-beda, tapi dalam satu Dalam satu tempat yang sama. dan memang semua perusahaan kargo. Oke. Oke. Gitu. Nah, jadi salah satu dari 4 perusahaannya yang ditempatin sama om gue ini ada perusahaan temennya namanya Pak Yudi. Oke. Yang punya ya, namanya Pak Yudi. Nah, Pak Yudi ini nih sama yang tadi gue bilang, dia kan juga bekerja di bidang kargo juga kan. Nah, setengah tahun awal kerjanya dia tuh perusahaannya oke banget gitu. Banyak banget klien yang minta barang sama dia, pokoknya tuh masukannya lancar banget lah di setengah tahun awal. Nah makin lama makin akhir tahun kelihatan lah kalau misalnya perusahaan si Pak Yudi ini turun, perusahaannya bener makin mau bangkrut gitu. Nah karena Pak Yudi sama om gue ini temenan deket, Pak Yudi itu minta tolong sama om gue buat pinjem duit. Oke. Gitu, ditanyalah sama om gue mau pinjam uang berapa. Kata Pak Yudi pinjam uang 2M. Buset. Oh. Gitu buat ya ngebangun perusahaannya lagi biar nggak turun kan udah mau bangkrut kan. Udahlah om gue pertama bilang ya udah nggak apa-apa ya, tapi ini nih kejadiannya sekitar tahun 2017-an apa? 2018-an. Masih baru dong ya? Iya masih baru. Nah om gue bilang ya udah lo boleh minjem duit gua 2M, tapi lo balikin dalam tengah waktu setahun ya. Oke. Gue lupa bulannya kapan, tapi bisa disebut kayak 2018 itu minjem, berarti 2019 Desember harus balik dong. Gitu. Udahlah. Pertama di perusahaan Pak Yudi nih kayak belum ada perubahan gitu loh. Pak Yudi tuh masih struggle, padahal udah dipinjemin uang kan sama om gua. Ditungguin lah sama om gue sampai masuk ke Desember. Udah tahun depan berarti? Udah. Oke. Desember yang ini gue sebut tuh Desember yang seharusnya Pak Yudi udah ngebalikin uang 2M. Sampai udah masuk Desember ternyata nggak dibalik-balikin uangnya sama Pak Yudi ini. Ya om gue bilang dong kayak ini udah tengah waktu nih, gue udah ngasih lo waktu 1 tahun, ya gue mau nggak mau lo harus ngebalikin uang gue 2M gitu. Nah Pak Yudi ngomong lah ke om gue, sorry bro, kayaknya nih emang di bulan Desember ini gue nggak bisa ngebalikin 2M nih. Tapi boleh nggak lo kasih gue waktu 3 bulan lagi, tapi gue bisa balikin uang lo 3M. Oh, menarik. Oke. Jadi ya gimana om gue nggak, oh ya udah nggak apa-apa deh, dikasih tengah waktu 3 bulan tambahan, tapi kembaliinnya dapat 1M lebih kan. Iya benar. Nah om gue bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu. Udahlah pas masuk Maret 2020 benar dibalikin sama Pak Yudi ini 3M. Wow. Gitu kayak Gokil. om gue juga rada bingung kayak kok tiba-tiba Desember dia nggak ada uang, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan dia bisa ngebalikin 3M. Gitu ya om gue masih ngerasa ya udahlah bodoh, yang penting uang gue balik. Udahlah dibalikin kan sama Pak Yudi uangnya, udah aman tuh, clear. Nah setelah Pak Yudi ini ngebalikin uangnya om gue tuh ngelihat kalau misalnya tuh banyak banget klien-kliennya om gue yang ternyata pindah ke perusahaannya Pak Yudi. Gitu, jadi kayak om gue bingung. Dan di yang tadi gue bilang satu ruko kan ada 4 perusahaan, 3-3 itu sampai mau bangkrut. Berarti cuman Pak Yudi doang? Nah cuman perusahaan Pak Yudi doang kan yang settle gitu loh, yang bener-bener berkembang. Nah om gue rada mikir lah kok bisa kayak gini, om gue harus struggle juga dari perusahaan yang hampir bangkrut. Nah abis itu tiba-tiba karena di satu tempat itu mereka merhatiin Pak Yudi ada yang aneh, pernah ada satu OB kantornya om gue tiba-tiba nyamperin om gue, dia bilang kayak gini, Pak maaf pak kalau misalnya saya lancang, saya mau cerita pak, saya takut gitu. Nah om gue nanya dong bingung,
takut kenapa mas gitu. Nah si OB ini bilang ada yang aneh pak sama kantor sebelah, kantornya Pak Yudi gitu. Nah om gue nanya lah, emang kenapa kantornya Pak Yudi? Saya ngerasa nggak ada apa-apa gitu. Nah si OB ini ceritalah kalau misalnya ternyata kayak sering banget pas OB ini shift malam, Pak Yudi tuh kayak tengah malam pas emang kantor udah pada tutup, sekitar jam 12-an, Pak Yudi tuh sering banget datang ke kantornya. Balik lagi ke kantor. Balik lagi ke kantornya. Sendirian. Kayak sering banget gitu. Nah pas dia balik ke kantornya itu, dia tuh kayak bawa plastik hitam gede gitu loh. Oke. Datangnya tuh cuma sebentar juga gitu. Pas ke kantornya tuh kayak cuma 2 menit 3 menit balik. Besokannya lagi datang cuma 5 menit balik gitu. Nah tapi walaupun cuma 5 menit, si OB ini denger kalau misalnya setiap malam pas Pak Yudi datang, di dalam ruangannya Pak Yudi tuh kayak ada orang lari gitu. Kayak ada suara benda-benda gerak kayak gitu. Nah kita tahu kalau misalnya di kantor itu cuma si OB cuma sama Pak Yudi doang. Nah berarti suara itu bukan dari suara Pak Yudi dong. Pasti ada orang lain dong di situ. Nah makanya si OB ini ceritalah ke om gue kayak gitu. Nah pas abis itu si OB bilang, saya penasaran pak, tapi pas setiap pagi saya ngebersihin ruangannya Pak Yudi, dia lihat nggak ada hal aneh, nggak ada barang normal aja kantornya. nggak ada barang berantakan, nggak ada orang lain selain Pak Yudi, gitulah. Nah ternyata rumor ini tuh udah nyebar kemana-mana sampai Tentang Pak Yudi aneh itu. sampai Pak Yudi aneh ini sampai ke salah satu teman kantornya om gue juga, tapi bukan dari perusahaan Pak Yudi dan bukan perusahaan om gue. Oke. Gitu, Tapi masih sama-sama bidang kargo. Iya, di ruko yang sama. Nah teman kantornya om gue itu tiba-tiba nyamperin om gue. Dia bilang kayak gini, bro, kayak kita udah tahu deh semua kalau misalnya Yudi itu pesugihan. Anjing. Kayak, hah? Om gue kaget lah. Hah, pesugihan? Gak mungkin lah, orang Yudi juga sering sholat bareng segala macam bla bla bla. Pokoknya tuh Pak Yudi tuh baik banget. Gitu. Keren tuh. Nah, karena om gue nggak percaya, temennya nih bilang, ya udah kalau lo nggak percaya, maghrib lo tungguin gue di kantor, kita bareng-bareng lihat gitu. Lihat Pak Yudi. Nah om gue nanya, ngelihat Pak Yudi gitu? Nggak, pokoknya lo daripada lo nggak percaya, lo tungguin gue aja maghrib, pas udah kantor udah sepi, kita berdua di sini. Ya udah, ditungguin kan sama om gue, karena tuh kantor udah sepi pas maghrib. Jadi di lobby itu cuma ada om gue sama si temennya. Duduklah di kursi-kursi depan resepsionis. Nah om gue bingung sebenarnya, kayak kenapa temennya tuh nyuruh om gue tuh duduk di lobby pas udah maghrib. Ditanyalah sama om gue, kita tuh sebenarnya mau ngapain sih di sini gitu. Udah kan kemarin gue bilang, lo nggak percaya kan kalau misalnya Yudi itu pesugihan? Iya gitu kata om gue. Nah terus kata temennya bilang gini, ya udah lo percaya aja sama gue, sekarang lo merem gitu. Pas om gue merem, temennya tuh ngebaca-bacain gitu loh. Anjir. Baca-baca doa. Ngebaca-baca doa yang om gue nggak tahu itu apa doanya. Temennya tuh ngebaca-bacain doa. Tiba-tiba temen om gue tuh bilang, sekarang lo buka mata lo. Dah, bukalah. Om gue buka matanya. Om gue mikir kayak, nggak ada yang aneh, nggak kenapa-napa gitu loh. Nah baru banget om gue bilang nggak ada yang aneh, nggak ada yang berubah, tiba-tiba Pak Yudi turun dari atas. Jadi kursinya ini tuh pas lo ngadep ke depan itu tuh langsung tangga. Jadi kalau misalnya orang turun kelihatan. Langsung kelihatan ya. Nah Pak Yudi turun tuh ke bawah, ya kan, sapa-sapaan lah kayak orang biasa ketemu kan, nama juga kolega kan. Pak, mari pak gitu. Iya. Nah ternyata pas Pak Yudi itu papasan sama teman om gue dan om gue, om gue dan temen gue tuh ngeliat dengan jelas banget kalau misalnya Pak Yudi itu lagi gendong tuyul. Anjing. Bangsat. Bener-bener tuyul yang kayak bayangan lu. Iya kebayang. Botak, telanjang. Aduh. Masih kecil mukanya kayak sedih gitu. Tapi pas Pak Yudi nih ngelewatin om gue dan temennya, si tuyul ini tuh ngeliatin melotot om gue dan temennya sambil ngences. Anjrit. Kayak pas Pak Yudi tuh di jalan gitu, kepala si tuyul ini bener-bener ngeliatin aja ke om gue dan temennya. Aduh. Anjing, najis banget. Gitu, jadi kayak bener-bener akhirnya terbukti kan, om gue tuh bisa sadar, bisa ngeliat juga kalau misalnya emang bener kalau misalnya Pak Yudi ini pesugihan dan dia melihara tuyul. Makanya dari 4 perusahaan cuman Pak Yudi doang yang paling settle, yang paling naik gitu kan. Nah udahlah, semenjak kejadian itu Pak Yudi kan makin sukses kan. Nah beriringan dengan Pak Yudi itu sukses,
teman-teman kantornya Pak Yudi, teman-teman kantor om gue tuh sering banget ngedenger kalau misalnya keluarga Pak Yudi ini banyak banget yang meninggal. Wah anjrit. Omnya, kayak sepupunya, kayak keponakannya, sampai anak paling kecilnya Pak Yudi itu meninggal. Aduh. Padahal anaknya tuh baru sekitar 3-4 tahun umurnya. Itu masih kecil banget. Masih kecil banget. Itu berarti kena tumbal dong keluarganya. Nah, pas koleganya om gue itu dengar kalau misalnya anaknya Pak Yudi itu yang paling kecil meninggal, ngelayat lah, ya Iya. kan. Nah, tapi yang ngelayat tuh kayak cuman sekitar 2-3 orangan. Nah, datanglah 3 temennya om gue ini ngelayat ke kuburan yang tempat anaknya dikuburin gitu. Nah, si 3 temennya om gue ini datang pas banget Pak Yudi ini lagi nguburin anaknya. Oke. Oke. Jadi kayak udah setengah acara dalam tanda kutip gitu lah, Iya. gitu. Nah, pas dicari sama temennya om gue, kayak Pak Yudi ini gimana, Pak Yudi gimana gitu. Pas masuk ke dalam kerumunan, 3 temennya om gue itu ngeliat kalau misalnya Pak Yudi itu lagi nurunin jasad anaknya ke dalam liang lahat. Nah, pas banget si 3 temennya om gue ini ngeliat kalau misalnya Pak Yudi ini masuk ke liang lahat. Kan biasa kalau di liang lahat itu cuma bertiga kan. Iya. Biasanya bertiga nurunin mayat kan, Bagian pala, bagian tengah sama tengah kaki. Nah, tapi dengan jelas banget ini 3-tiganya ngelihat Chef. Mereka bertiga lihat kalau misalnya yang ada di liang lahat itu bukan bertiga, Berapa? tapi berlima. Anjrit, Siapa anjing keren banget. duanya lagi? Ada 2 sosok gede, tinggi hitam gitu, nempelin Pak Yudi dari belakang, dan dua sosok ini tuh masuk ke dalam liang lahatnya. Anjing. Anjrit. Ih. Gitu. Jadi banyak banget kayak bukti-bukti yang nunjukin kalau misalnya Pak Yudi ini benar-benar sukses, benar-benar perusahaannya tuh jadi oke banget ya karena pesugihan gitu. Dan pas gue tanya juga sama om gue, ya udah, berita Pak Yudi pesugihan tuh emang jadi kayak rahasia umum di kantornya gitu loh. Nah, dan sampai sekarang juga perusahaannya Pak Yudi masih sukses-sukses aja. Tapi gitu. gila sih, kayak gue nggak habis pikir sih, masa demi cuman buat sukses bisnisnya dong mesti ngerelain sampai anaknya gitu loh yang kena. Iya, pertama tuh gue mikir kayak mungkin emang jelas kalau misalnya banyak banyak banget kayak pesugihan-pesugihan biar bisnisnya sukses, kayak peluang kayak tempat makan apa segala macam. Tapi tuh gue mikirnya mereka tuh nggak bisa berani sampai mengorbankan orang terdekatnya gitu loh. Kayak kesannya tuh si Pak Yudi ini masih dapat tamu tenteng aja walaupun keluarga banyak mati. Iya. Dan ini seingat gue ya, keluarganya itu sampai sekarang nggak tahu kalau misalnya Pak Yudi ini pegang pesugihan. Itu anjing sih. Gitu. Dan by the way ini Pak Yudi tuh nama samaran ya, gua samarin. Iya. Tapi kayaknya ya gak sedikit tahu orang yang punya makhluk penjaga gitu. Ya terlepas dari penjaga yang baik atau buruk ya. Nah, ada gak orang yang gak lo sangka-sangka ternyata dia punya pegangan? Orang tuh kalau mati aja gak sih? Tapi ada beberapa kejadian yang orang udah mati, terus dia bisa muncul lagi arwahnya dan gentayangin orang-orang yang masih hidup. Dan yang kayak gitu tuh gak sedikit Bi. Banyak banget orang yang ngalamin digentayangin. Nah ya udah, buat malam ini kita ceritain tuh aja. Kita ceritain tentang orang yang udah mati dan arwahnya itu gentayang. Jadi cerita ini gue dapet dari cewek gue. Ini kejadiannya di Bandung lah, sekitar 2-3 tahun lalu. Nah, cewek gua ini habis pergi naik kereta dan turunnya di stasiun Kiara Condong. Bandung tuh. Iya, di Bandung. Oke. Nah, pesenlah dia taksi online kan, dapet lah. Nah, pas di perjalanan tiba-tiba bapaknya ini ngomong ke cewek gua, "Mbak, jemput Mbak di sini. Saya jadi keinget sama satu kejadian yang gak ngenakin ya waktu itu." Nah, ditanyalah sama cewek gua kan, Iya. "Gak ngenakin gimana Pak?" Gitu. Nah, ceritalah bapaknya. Gue lupa bapaknya namanya siapa, tapi kita sebut aja namanya Pak Iman ya. Oke. Jadi Pak Iman ini dapat orderan
dapat orderannya itu di daerah dekat stasiun Kiara Condong. Oke. Di stasiun Kiara Condong itu belakangnya tuh kayak ada pemukiman gitu loh. Nah, dapatlah orderan di dekat Kiara Condong tapi di pemukimannya di belakangnya. Nah, Pak Iman itu dapat orderannya sekitar jam 11-an malam. Oke. Dia ambil, dia menuju lokasi. Tapi pas dia lihat kayak titik penjemputannya itu, kayak Pak Iman tuh bingung gitu loh, bener nggak ya penjemputannya di situ? Soalnya tuh daerahnya tuh gelap gitu loh, dan Pak Iman tuh jarang banget lewatin itu, lewatin jalan itu. Nah, di perjalanan kayak itu udah masuk pemukiman, jadi kan ada sepi dong kanan kiri. Ya, ya. Nah, di perjalanan itu kanan kirinya tuh sepi dan ada kayak pos-pos hansip gitu loh. Oke. Di pos itu banyak mas-mas lah lagi duduk malam-malam ngeronda mungkin ya. Nah, karena Pak Iman ini ngelihat banyak orang di pos rondanya itu dan dia nggak yakin sama titik poin penjemputannya, Pak Iman berhenti dulu. Nanyalah ke mas-mas ini yang ada di posnya itu, "Mas, lokasi ini di mana ya?" gitu kan. Pak Iman nanya. Nah, mas-mas yang ada di pos itu kayak saling nengok kebingungan gitu loh. Oke. Nah, tapi karena emang Pak Iman mungkin nanyanya buru-buru, jadi langsung ditunjukin. Tapi sambil bingung mas-masnya. Di situ, Pak, gitu. Oke. Oh gitu, yaudah makasih ya mas, gitu. Pak Iman langsung jalan lah. Nah, pas udah jalan ke arah yang ditunjukin sama mas-masnya, berhentilah di map itu. Titiknya ada di rumah tua gitu, gelap. Oke. Rumah tua gelap yang udah kelihatan banget kalau nggak berpenghuni. Oke. Nah, di situ Pak Iman ngeliat ada cewek tinggi, rambutnya panjang gitu, pakai kebaya. Oke. Nah, karena cuman ada satu-satunya orang yang ada di rumah itu cuman cewek itu, ya berarti jelas dong yang mesen taksi online-nya ya cewek ini, ya kan? Nah, Pak Iman tuh nggak turun, dia cuman buka jendela kiri, jendela penumpang. Yeah. Dia bilang lah sama cewek ini, "Mbak, yang mesen ya?" gitu. "Ayo Mbak, masuk Mbak." Nah, si cewek ini diem aja, berdiri sambil nunduk gitu loh. Nah, Pak Iman panggil lagi dong, "Mbak, ayo Mbak." Baru si cewek ini masuk ke dalam mobilnya Pak Iman. Nah, di perjalanan ya sama halnya kayak supir-supir taksi online pada umumnya, pasti nanya dong basa-basi, nanya ke penumpangnya mau kemana gitu kan. Pak Iman nanya ke cewek ini, "Mbak, mau kemana malam-malam?" Sama cewek ini dijawab, "Mau ke toko emas Pak," gitu. Nah, Pak Iman bingung dong, kok toko emas, kan udah malam juga gitu loh. Pak Iman nanya lagi, "Mbak, emang ada yang buka ya toko emas malam-malam?" Nah, ceweknya bilang, "Ada Pak, udah percaya aja sama saya." Oke. Setelah itu di sepanjang jalan si cewek ini diem aja, nggak ngomong apa-apa sama Pak Imannya. Nah, sesekali Pak Iman ngelihat dari spion pun juga si muka cewek ini nggak kelihatan jelas gitu loh, karena si cewek ini tuh juga tetap nunduk, Oke. ketutupan rambut kan mukanya. Oh. Nah, udah pas Pak Iman lagi jalan lagi, gak gitu lama Pak Iman tuh kayak ngerasa nyium bau gitu loh. Bau apa? Nyium bau busuk gitu loh, Chef. Nah, dan bau busuknya itu asalnya dari kursi belakangnya Pak Iman. Oke. Nah, Pak Iman tuh masih bisa nahan lah. Sambil jalan lama-lama tuh bau busuknya tuh nyenget banget sampai pada akhirnya Pak Iman pun udah nggak kuat buat nahan. Jadi Pak Iman langsung banting setir ke kiri, berhenti, dia langsung buka pintunya Pak Iman, langsung muntah tuh. Jadi dia nggak keluar, nggak keluar dari mobil, dia langsung muntah, ngerundukin badannya ke bawah gitu loh. Oke. Nah, muntahlah Pak Iman kan. Setelah Pak Iman muntah, Pak Iman ngebersihin mukanya, Pak Iman masuk lagi ke mobil, nutup pintu. Si cewek ini tiba-tiba nanya, "Kenapa Pak? Kebauan ya?" Aduh. Gitu. Nah, Pak Iman jawab lah, "Oh enggak kok Mbak, nggak apa-apa," gitu. Udah jalan lagi tuh kan Pak Iman. Nah, lama-lama Pak Iman tuh udah ngerasa aneh juga karena jalannya kok gelap banget, sepi banget gitu. Dan emang bener-bener nggak ada satu mobil atau motor pun yang lewat berbarengan atau berpapasan sama Pak Iman. Oke. Nah, tiba-tiba si cewek ini ngomong dari belakang, "Pak, berhenti di sini aja.
Nah, di situ Pak Iman langsung diem. Karena Pak Iman juga ketakutan, nggak pakai ngebantah, ya Pak Iman langsung berhentilah, disuruh sama si cewek ini kan. Nah, mobilnya udah berhenti, tapi si cewek ini diem aja gitu loh, Syaf. Diam di mobil. Iya, diem di mobil, nggak keluar, nggak gerak apa-apa, nggak ngomong apa-apa gitu loh. Nah, di situ Pak Iman ketakutan banget. Pak Iman nggak berani nengok belakang, dan Pak Iman tuh cuman berani bilang, "Mbak, udah sampai Mbak." Nah, pas Pak Iman ngomong kayak gitu, si cewek ini masih diem aja. Aduh. Masih nggak keluar dari mobil. Pak Iman ngomong lagi untuk yang kedua kalinya, "Mbak, maaf Mbak, udah sampai nih." Pak Iman masih ngerasa si cewek ini masih duduk di kursi belakang, Jalan pelan ke kanan. apa-apa gitu loh. Nah, di situ Pak Iman ketakutan banget. Pak Iman gak berani nengok belakang, dan Pak Iman tuh cuman berani bilang, "Mbak, udah sampai Mbak." Nah, pas Pak Iman ngomong kayak gitu, si cewek ini masih diem aja. Aduh. Masih gak keluar dari mobil. Pak Iman ngomong lagi untuk yang kedua kalinya, "Mbak, maaf Mbak, udah sampai nih." Pak Iman masih ngerasa si cewek ini masih duduk di kursi belakang. Nggak ada suara buka pintu. Nggak ada suara buka pintu. Nah, di situ Pak Iman posisinya tuh cuman nunduk doang gitu lebih, Chef. Karena dia juga nggak berani gimana-gimana kan. Nah, setelah itu Pak Iman ngeberaniin diri untuk nengok ke belakang. Oke. Nah, begitu Pak Iman nengok ke belakang, yang dia lihat kursinya kosong. Aduh, hilang. Ya, Pak Iman panik dong. Yang tadinya ada penumpang cewek duduk di belakang kursi Pak Iman, sekarang tiba-tiba hilang. Iya. Nah, di situ posisinya kan Pak Iman lagi nengok ke belakang dong. Iya. Nah, begitu Pak Iman madep depan, yang Pak Iman lihat di atas kap mobilnya ada cewek dengan posisi ngerangkak. Aduh. Nempel di kacanya Pak Iman. Anjing. Mukanya hancur, sambil si cewek ini ngejulurin lidahnya. Bangsat. tai. Aduh, gue merinding banget. Aduh, anjing. Dan lo berdua tahu kan, si cewek itu ya penumpang Pak Iman yang ada di belakang tadi. Bangsat. Aduh, gue merinding banget nih, anjing. Tai. Pak Iman langsung tancap gas, dan Pak Iman tuh masih kebayang-bayang banget gitu loh sama sosok cewek yang ada di depan kap mobilnya itu. Iya. Pak Iman buru-buru nyari tempat yang rame banget biar Pak Iman gak kebayang-bayang. Nah, cewek gue tuh cerita, Pak Iman tuh langsung mau balik ke tempat penjemputan tadi loh. Ya, karena Pak Iman ingat kalau misalnya di pos ronda di dekat tempat penjemputan itu masih ada orang banyak. Karena Pak Iman mau ceritain ke orang-orang itu apa yang udah kejadian sama dia tadi gitu loh. Nah, setelah Pak Iman nyampe ke pos ronda yang tadi banyak mas-masnya, Pak Iman tuh langsung nanya, "Mas, misi mas, tadi kan saya habis ngambil orderan di rumah tua itu ya. Nah, di rumah itu masih ada yang nempatin gak ya?" Nah, mas-masnya jawabnya santai. Dia bilang, "Oh enggak Pak, udah lama kosong." Nah, Pak Iman rada bingung tuh di situ. Pak Iman nanya lagi ke mereka, "Kalau misalnya di belakang rumah tua itu ada pemukiman gak ya mas?" Nah, si mas-mas yang ada di pos ronda itu jawab lagi, "Oh nggak ada Pak, di belakang rumah tua itu kuburan." Aduh, pantes. Nah, Pak Iman seketika diem di situ. Ada beberapa detik Pak Iman diem. Salah satu dari mas-mas yang ada di pos ronda itu langsung ngomong, "Bapak tadi habis jemput Yanti ya Pak?" Sebut namanya loh itu. Ya, Pak Iman bingung dong. Pak Iman nanya lagi ke mas-mas ini, "Hah? Yanti siapa?" Nah, disitulah mas-masnya ceritain kalau misalnya beberapa waktu lalu ada cewek namanya Yanti. Nah, si Yanti ini
di hari H pernikahannya dia itu ditinggal kabur sama calon suaminya. Undangan udah disebar, tamu-tamu udah pada datang. Yanti tuh malu banget gitu loh, Syafbi. Iya pastilah. Karena udah hari H pernikahannya dia, terus nggak jadi. Yanti jadi bahan omongan sama keluarganya. Nah, karena Yanti itu sakit hati banget dan malu banget, pada hari H pernikahannya dia mutusin untuk bunuh diri dengan nabrakin badannya dia ke kereta. Aduh, bangsa. Dan nabrakin dirinya itu di stasiun Kiara Condong. Aduh. Yang supirnya ini dan cewek gua lewatin itu.